Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Syal Oktalin dengan NIM C1 Channel 20126. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Nah, pada perusahaan manufaktur sangat diperlukan anggaran produk. Nah, faktor produksi yang utama adalah bahan baku. Nah, untuk menjaga kelancaran produksi harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun produksi jangka panjang. Penyusunan anggaran bahan baku ini didasarkan atas anggaran produk. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai anggaran bahan baku. Terus tujuan dilakukannya penyusunan anggaran bahan baku dan 4 komponen penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Bahan baku merupakan bahan langsung, yang itu bahan yang berbentuk suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah diproduksi dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi. Jika sediaan bahan baku pada awal sama dengan akhir, maka belian bahan baku sama dengan biaya bahan baku. Dan sediaan bahan baku dapat diperoleh dari laporan keuangan periode tahun lalu, karena sediaan bahan baku akhir pada periode lalu sama dengan bahan baku pada periode awal pada yang akan datang. Tujuan dilakukannya penyusunan anggaran bahan baku yaitu seperti yang telah dikemukakan bahwa pelaku produksi yang utama adalah bahan baku. Nah, untuk menjaga kelancaran produksi harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku yang dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang seperti yang awal saya sebutkan. Nah, adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku itu dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Lalu yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga belian bahan baku. Lalu jumlah satuan uang dalam bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku. Dengan itu dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku tersebut. Dan yang terakhir, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik serta biaya produksi pada perusahaan. Selanjutnya, mengenai komponen penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah disebut anggaran biaya bahan baku. Nah, anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku yang dipakai dalam unit ataupun kuantitas standar bahan baku yang dipakai. Manfaat disusunnya anggaran bahan baku yang habis digunakan antara lain adalah untuk keperluan produk costing, itu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Lalu juga untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku pada proses produksi. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan dalam anggaran standar penggunaan bahan baku masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis dipakai perlu memperinci hal-hal seperti jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang harus digunakan untuk produksi, lalu harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang harus digunakan dalam proses produksi, lalu jenis barang yang menggunakan bahan baku, dan waktu penggunaan bahan baku.
Selanjutnya mengenai anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode yang akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi, untuk mengetahui sediaan bahan baku pada awal periode yang akan datang, dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca ataupun berupa laporan laba rugi pada periode yang tahun lalu untuk kita melihat awal periode yang akan datang. Dengan demikian, yang menjadi masalah dalam anggaran sediaan bahan baku itu menentukan sediaan bahan baku akhir. Nah, untuk menentukan biasanya sediaan bahan baku akhir ini dengan digunakannya rumus seperti biaya bahan baku kita bagi dengan tingkat putaran sediaan bahan baku kita kali 2 lalu dikurang sediaan bahan baku awal. Nah, itulah untuk mencari sediaan bahan baku akhir. Selanjutnya mengenai anggaran belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku. Dengan rumus sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku, lalu kita kurang dengan sediaan bahan baku awal. Nah, anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode tertentu. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Selanjutnya, anggaran kas keluar untuk belian bahan baku. Bila pembelian bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku, sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk belian bahan baku ini. Tetapi, bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit ataupun seluruhnya kredit, bukan seluruh tunai, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk belian bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Misalkan syarat belian 80% tunai dan 20% lagi dibayar triwulan berikutnya. Nah, itu baru kita buat anggaran kas keluar untuk belian bahan baku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.